Yo, balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalsa Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Nah, seperti kalian udah tahu, kita kemarin udah sempet bikin video unboxing dari salah satu laptop kreator dari Asus. Hari ini kita akan bahas laptopnya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita tonton B-rollnya terlebih dahulu. Ini adalah Asus VivoBook Pro 14 OLED M3401, dan untuk desainnya sendiri detailnya kalian sebenarnya udah bisa lihat di video unboxing kemarin. Jadi hari ini kita langsung aja bahas soal layarnya. Dia berukuran 14 inch 2.8K 2880x1800 pixel, aspek rasionya 16:10. Sudah menggunakan panel OLED sesuai namanya, dan dia menggunakan panel OLED yang anti glare. Jadi ini sedikit lebih kurang pantulannya dibandingkan panel OLED yang finishingnya itu glossy. Kemudian card gabutnya di 100% DCI P3 Pantone validated. Sudah SDR True Black 600 juga. Kecerahan maksimumnya dari 600 nits, dan waktu kita tes menggunakan display SDR test dia kebaca di 616 nits. Refresh rate-nya di 90 Hz, jadi ini lebih tinggi dibandingkan laptop mainstream pada umumnya, dan dia punya 0,2 millisecond response time. Jadi ini layarnya smooth banget untuk pergerakannya. Dilengkapi juga dengan teknologi eye care yang 70% lebih rendah untuk tingkat cahaya biru yang bisa berbahaya bagi kesehatan mata kita. Sebelum lanjut, kita mau ngingetin lagi soal Kalsa Shopping Surprise volume yang kedua. Total hadiahnya ada 100 juta rupiah, dan cara ikutannya ada di akhir video ini, atau kalian bisa mampir ke postingan Instagram kita di account @kalsastore. Nah, untuk port di laptop ini kalian disediakan USB Type-C, walaupun belum Thunderbolt 4, tapi paling nggak sudah USB Type-C 3.2. Kemudian ada juga micro SD card reader, di mana ini port yang penting banget untuk para content creator. Jadi kalian bisa dengan mudah mindahin file dari kamera kalian ke laptop ini. Kemudian ketika kalian bongkar, kalian akan temukan sistem pendinginan dengan 2 buah fan. Artinya sistem pendinginannya ini lebih baik dibandingkan dengan laptop mainstream maupun laptop bisnis yang ada di harga serupa. Tapi nanti kita akan cek juga di pengujiannya kayak gimana. Kemudian untuk RAM-nya sendiri, ini sayang sekali kan nggak bisa upgrade karena semuanya tersolder ke mainboard. Dia menggunakan DDR4 dengan kapasitasnya di 8 GB dan speednya di 3200 MHz. Kemudian untuk storage dia menggunakan SSD NVMe PCIe generasi ketiga. Speed rate-nya ada di 2500-an MB/s, sedangkan rate-nya di 1600-an MB/s, dan kapasitasnya di 512 GB. Tapi kalau kalian butuh SSD yang lebih kencang lagi, kalian bisa cabut bawaannya ini dan kalian pasang SSD yang mungkin speednya ada di sekitar 3000-an MB/s. Dan terakhir untuk baterainya, dia punya kapasitas 5400-an mAh, dan waktu kita tes menggunakan PCMark 10 Modern Office. Di mode powernya ada di balance, kemudian wifi kita matikan, backlit keyboard kita matikan, serta tingkat kecerdasan kita turunkan di 50%. Kita dapatkan hampir di 8,5 jam. Jadi walaupun ini bukan prosesor yang paling baru ya untuk Ryzen 5000 series, dan dia nggak lebih kencang daripada Intel Core generasi ke-12 dan juga Ryzen 6000 series, tapi paling nggak untuk daya tahan baterai ini masih jauh mengungguli dua prosesor yang paling baru tersebut. Ini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, dan untuk ukuran webcam 720 pixel ini udah lebih bagus dibandingkan kebanyakan laptop lainnya. Dan di seri kreator ini kalian disediakan juga privacy shutter manual. Di bagian atas ini kalian bisa geser dan akan menutup, kelihatan warna oranye itu. Kemudian di sini juga kalian disediakan shortcut untuk mematikan webcamnya dengan function F10. Dan untuk ngedeteknya lagi nih cepet banget, jadi bagus. Kemudian untuk fiturnya dalam segi konektivitas, dia menggunakan modul UEFI 6 dan juga Bluetooth 5.2. Kemudian ada fitur Windows Hello, jadi kalian bisa login menggunakan pemindai sidik jari yang ini letaknya jadi satu dengan tombol power. Kemudian ada juga software My Asus. Di sini kalian bisa mengatur banyak hal seperti biasanya, mulai dari mode pengecasan baterai, mode power, kemudian mengenai noise cancelling dan juga konektivitas kalian. Tapi di sini karena layarnya OLED, di sini ada settingan khusus yaitu Asus OLED Care, di mana dia akan membantu supaya layar OLED ini nggak cepat burn in. Kemudian yang terakhir, di laptop ini juga dibekali dengan Nvidia Studio Driver. Jadi walaupun RTX 3050 yang digunakan di laptop ini itu bukan yang full power, tapi tetap bisa berjalan dengan maksimal, dan juga dia sudah kompatibel dengan software-software desain terutama dari Adobe. Sekarang kita akan bahas performance-nya mulai dari prosesor terlebih dahulu, dan detailnya kalian bisa baca di sebelah sini. Dia menggunakan Ryzen 5 5600H dengan 6 core dan 12 thread. Fabrikasi prosesor 7 nanometer FinFET dengan electric cache di 16 MB, dan TDP prosesornya ada di 45 Watt. Kemudian untuk hasil pengujiannya, R15 kita dapatkan skor di 1558 CB. Untuk R20 single core-nya 536 poin, dan multi core-nya ada di 3671 poin. Tapi sayangnya waktu kita looping sebanyak 10 kali, dia mengalami penurunan dengan rata-ratanya di 2869 poin aja.
Untuk suhu CPU core rata-rata ada di 69 derajat Celcius dan maksimumnya ada di 95 derajat Celcius. Hasil ini kemungkinan karena RAM bawaannya cuma 8 GB, jadi kurang maksimal untuk kinerja prosesor yang terus-terusan. Kemudian untuk R23 single core-nya ada di 1372 poin, sedangkan multi-core-nya di 7461 poin. Dan terakhir untuk rendering 3D di Blender kita dapatkan CPU rendernya ada di 5 menit dan 42 detik. Sementara itu untuk grafik card-nya dia menggunakan dual graphics dengan integrated Radeon Graphics dengan Vega 7 dan RTX 3050 4GB 128 bit dengan TGP-nya ada di 50 watt. Dan untuk hasil rendering video sendiri di Adobe Premiere, video 1 menit 4K, cut-to-cut tanpa efek dan hanya single layer, dia mencatatkan waktu di 2 menit dan 3 detik, agak kurang maksimal ya. Sedangkan untuk Blender GPU sendiri ini udah termasuk kenceng, yaitu di 1 menit dan 42 detik. Kemudian untuk pengujian simulasi gaming di 3D Mark kita dapatkan time span-nya di 4646 poin. Sedangkan untuk VSX-nya di 10.326 poin. Setelahnya udah lolos dengan 98,1% dengan suhu CPU dan GPU rata-ratanya ada di 69 derajat Celcius. Jadi ini pendinginannya oke banget untuk pengujian di stress test kali ini. Berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Sementara untuk pengujian gaming realnya kita coba di dua resolusi. Yang pertama menggunakan resolusi native-nya di 2.8K. Untuk Dota 2 rata kanan kita dapatkan di 70-an FPS. CSGO High di 80-an FPS. Valorant High 150 sampai 160 FPS. Shadow of the Tomb Raider medium dengan DLSS quality kita dapatkan 40 FPS. Dan Far Cry 6 low di 30 sampai 40 FPS. Sedangkan untuk resolusi 1920 x 1200 Dota 2 rata kanan kita dapat di 128 sampai 130 FPS. CSGO High 120 sampai 130-an FPS. Valorant High bisa tembus di 200 FPS. Shadow of the Tomb Raider High DLSS quality kita dapatkan di atas 45 FPS. Dan Far Cry 6 medium kita dapatkan di 50 sampai 60 FPS. Kesimpulannya, biarpun laptop ini ada di seri kreator dari Asus, tapi ini sangat bisa dipakai untuk para mahasiswa yang butuh rendering. Misalnya di jurusan teknik, ada teknik sipil, arsitektur, teknik mesin, dan jurusan teknik yang lainnya. Tapi yang jelas layarnya ini sangat mendukung banget untuk para pekerja kreatif. Buat editor dan desainer ini udah cocok banget lah, nggak ada lawan. Dan walaupun performance untuk CPU-nya biasa aja, RAM-nya juga 8GB yang kalian nggak bisa upgrade, tapi begitu udah dipasangin sama RTX 3050-nya, ini performanya nggak bisa diremehin sama sekali, benar-benar tangguh banget. Buat yang suka main game juga di laptop ini kita saranin buat mainnya di 1920 x 1200 pixel untuk dapetin performance yang lebih maksimal. Di range harganya udah nggak ada lawan sama sekali lah laptop setipis ini dengan dedicated graphics sekelas RTX 3000 series. Ya kalau kalian mau yang RAM-nya 16GB, sebenarnya juga ada seri Asus VivoBook Pro lain yang menggunakan RAM yang lebih besar, tapi jelas lebih mahal dibanding laptop ini. Dan untuk harganya sendiri dengan semua spesifikasi yang kita udah jelasin beserta semua hasil pengujian tadi, Asus membandrolnya dengan harga Rp12.499.000 dengan garansi 2 tahun plus ada 1 tahun pertama accidental damage protection yang di cover sebanyak 80%. Walaupun nggak 100%, tapi paling nggak waktu kita butuh untuk servis ya nggak perlu nombok banyak-banyak lah, cukup 20% aja. Dan laptop ini sangat bisa kalian pertimbangkan untuk kalian yang butuh laptop powerful tapi tipis, ringan, dan juga harganya tuh lebih terjangkau. Dan untuk laptop ini sendiri kita bisa berikan skor di 8,1 poin. Dan segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk bantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita juga ada di kolom deskripsi, jadi silakan kalian cek. Dan untuk kalian yang butuh keperluan IT langsung aja mampir ke store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court, dan kita juga ada di e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Jadi silakan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.